Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada yang bertanya apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang membenci kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 7 hal yang harus kita lakukan ketika kita didapati ada orang yang membenci kita, yang sangat membenci kita. Yang pertama adalah muhasabah, introspeksi diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kalian, introspeksilah diri kalian. Ya, sebelum dihitung orang, sebelum kelak nanti kita dihisab di akhirat, sebelum oleh orang lain kita ditimbang, ditakar, diukur, dihisab, dihitung. Maka oleh diri sendiri. Dikoreksi orang lain itu gak enak. Tapi kalau dikoreksi oleh diri sendiri, berangkat dari kesadaran sendiri, itu akan lebih hebat nanti daya ubahnya. Jadi muhasabah. Yang nomor kedua, ya, jika kita dibenci orang adalah kita memaklumi. Harus memaklumi dan menyadari enggak semua orang akan suka kepada kita. Itu pastikan saja. Ya, enggak mungkin di dunia ini semua orang menyukai kita. Pasti ada 1-2 gitu ya orang yang tidak menyukai kita. Itu sunatullah. Sesoleh-solehnya baginda Nabi, orang hebat ya, orang yang akhlaknya luar biasa, ibadahnya luar biasa, kedekatan dengan Allah luar biasa. Tapi tidak sedikit yang membenci Nabi, sampai mungkin akan membunuh Nabi, bahkan realitasnya mengusir Nabi, membenci habis-habisan Nabi. Sesoleh Nabi aja, ya, berakhlak Nabi aja, ada tetap yang membenci. Apalagi kita, siapa kita? Maka terima keadaan bahwa, berdamai dengan keadaan bahwa tidak akan semua orang menyukai kita. Pasti ada 1-2 yang tidak menyukai kita. Maka kita akan legowo, akan memaklumi. Kenapa? Karena meyakini bahwa tidak mungkin semua orang menyukai kita. Selanjutnya yang nomor keempat, balas keburukan orang dengan kebaikan. Artinya orang membenci kita, kita mah ya baik aja ke dia. Dia mungkin ya mungkin sinis, mungkin kecut ke kita, kita mah senyumin aja. Dia judes ke kita, kita mah tetap aja ya baik ke dia. Dia mungkin pelit ke kita, kasih saja. Dia mungkin menjelek-jelekan kita, kita membaik-baikan dia. Kalau dia mengorek-orek kesalahan kita, kita korek-korek kebaikan dia. Kalau dia ngomongin jelek kita, kita ngomongin baik dia. Idfa billati hasan, balas keburukan orang dengan kebaikan. Selanjutnya yang nomor ke-5 itu minta pihak ketiga. Ya, kalau ternyata terus-terusan aja membenci kita, minta pihak ketiga untuk ya menasehatinya gitu. Karena kalau sudah muhasabah ternyata benar dia aja yang pembenci, ya pakai pihak ketiga untuk menasehatinya. Selanjutnya yang nomor ke-6, sabar. Ya, karena Allah itu kadang-kala minjem rekan kerja kita, minjem tetangga kita, minjem saudara kita untuk menguji si ini sabar atau enggak, kita itu sabar atau enggak. Gimana mau naik derajat kalau kita tidak diuji? Bagaimana kita mau naik kelas kalau tidak ada ujian, tidak ada UTS, tidak ada UAS? Maka Allah kadang-kala meminjam orang-orang tertentu untuk membenci kita supaya kita lulus atau enggak, gitu ya. Apakah kita sama dengan dia menjadi pembenci, atau dia membenci kita tetap baik? Jadi sekali lagi bersabarlah, karena itu Allah menguji kita untuk naik derajat. Dan yang terakhir, doakan orang yang membenci kita. Seperti baginda Nabi ketika dilempari orang-orang Taif, diusir orang Taif, dihina sebagai orang gila oleh orang-orang Taif. Apa yang Nabi lakukan? Mengangkat tangan tinggi-tinggi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berhidayah kaumku, sesungguhnya dia tidak tahu. Ya Allah, itulah doakan. Ya Allah, doakan. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan beliau berakhlak baik, mudah-mudahan beliau ya doakan aja berbagai kebaikan. Insya Allah kita akan lulus dari ujian dibenci orang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.